Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita akan belajar yang paling akhir di sini di kelas 4 pada tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 3 bersyukur atas keberagaman pada PB ke-6 yang terakhir gitu ya. Semoga kalian bisa memahami di tema 1 kali ini yang nantinya akan masuk ke tema selanjutnya. Kita mulai terbang terlebih dahulu. Di materi sebelumnya kalian mempelajari tentang engklek. Ini ada anak yang bermain engklek atau bendan ya, yang lagi senang permainan engklek. Keterampilan dalam permainan engklek antara lain yaitu kelincahan dalam melompat. Nah, ketelitian agar tidak menginjak garis ya, kalau menginjak garis maka kalian harus berganti pemain ya. Dan kecerdasan saat memilih rumah ya. Jadi nanti ada ini milik saya, rumah saya, sehingga lawan tidak boleh memasuki rumah yang sudah kalian miliki. Terus juga keterampilan dasar yang diperlukan yaitu keseimbangan, akurasi, kejelian kaki, kekuatan kaki, dan juga waspada memperhatikan garis. Permainan engklek di sini adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Dan juga istilah yang lain adalah inkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki, bisa dengan dua kaki ya. Kadang kalau dulu Bapak kalau melakukannya dengan brek, ini brek, berarti menggunakan dua kaki ya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Dari hasil penelitian ada 43 jenis ya, permainan engklek yang berbeda-beda di setiap daerah. Mungkin setiap daerah sebenarnya sama, tapi dengan peraturan yang berbeda, namanya juga berbeda. Ditemukan 43 jenis. Di sini ada pola peta engklek, ada 11 macam yang biasa digunakan di Jawa. Ini ada jenis engklek brek, engklek dan engklek gunungan. Ini ada beberapa contoh engklek ya, permainan dengan berbagai pola. Ini pola gunungan, ini adalah pola baling-baling, di sini adalah pola pesawat. Kita lanjut. Di situ ada pertanyaan. Yang pertama, keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan dalam bermain engklek? Yaitu kelincahan dalam melompat, ketelitian tidak menginjak garis, kecerdasan saat memilih rumah. Nomor 2, apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Iya, pastinya harus ya. Saya dapat melakukan keterampilan dasar permainan engklek dengan baik. Apa rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa yang akan datang? Sehingga rencananya kamu harus banyak-banyak berlatih keseimbangan, kejelian, kelincatan, dan melompat. Kalau banyak rumahnya di permainan engklek itu pemenangnya ya. Sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek dengan teman yang berbeda-beda? Tidak bermain curang, saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman, sportif dalam bermain. Apakah dalam permainan engklek diperlukan kerjasama yang baik dari pemain? Yaitu permainan engklek ini merupakan permainan yang bersifat individu untuk memainkannya ya. Karena harus individu sendiri-sendiri ya, tapi lawannya juga individu. Permainan engklek akan berusaha untuk mencapai kotak teratas pada kotak permainan engklek, karena permainan engklek merupakan permainan tradisional yang bersifat individu. Maka dalam permainan tidak diperlukan adanya kerjasama, tapi membutuhkan
saling menghargai, sportif ya, tidak curang, itu yang dibutuhkan, keterampilan pribadi. Apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik antara pemain engklek? Permainan engklek tetap berjalan dengan baik ya, karena engklek merupakan permainan yang bersifat individu, maka dalam permainan engklek tidak diperlukan adanya kerjasama. Mungkin di situ ada kerjasamanya, yaitu ketika membuat polanya itu ya, butuh kerjasama. Kita lanjutkan. Ya, setelah kalian melakukan engklek, ini enaknya minum. Minum apakah? Yaitu di Ayo Berlatih, yaitu tentang wedang jahe. Wedang jahe yang hangat untuk tubuh, apalagi di musim hujan, maka enak sekali itu ya. Di buku kalian mungkin tidak ada bacaan ini. Ini ada bacaannya. Wedang jahe buatan ibu. Siang ini hujan turun deras. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung, sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Ibu sering membuat wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Ketika ada acara di kampung pun, ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Tidak sampai 1 jam, wedang jahe buatan ibu sudah siap. Ibu membawakan segelas ke kamar Udin. Hangat. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Malam itu Udin pun bisa melanjutkan belajar matematika untuk menghadapi ulangan besok. Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak dan sehat bagi tubuh. Itulah tadi adalah bacaan tentang wedang jahe buatan ibu. Kita lanjut tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung tentang wedang jahe buatan ibu. Di paragraf pertama di situ, siang ini hujan turun deras ya, dan bla bla bla. Yaitu paragraf ke-1, gagasan pokoknya adalah siang hari hujan deras. Gagasan pokok karena di situ ada awalnya siang hari hujan deras. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, Udinnya kehujanan, sehingga ibu memasak air untuk membasuh badannya. Terus karena apa? Sakit karena kehujanan. Yang dilakukan ibu adalah membuat wedang jahe dan meminumkan ke Udin, karena wedang jahe itu adalah minuman khas Jawa Tengah yang rasanya memberikan rasa hangat bagi tubuh. Di paragraf selanjutnya, paragraf 2, bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah, yaitu gagasan pokoknya adalah bahan-bahan dan khasiat wedang jahe. Ini menjelaskan tentang bahan-bahan. Nah, terus gagasan pendukungnya apa? Bahannya adalah ini, ada kayu manis, ada serai, terus khasiat ini caranya juga ya. Terus juga khasiatnya untuk meredakan gejala yang kurang sehat ya. Terus sebaiknya diminum setelah mendidih ya. Terus juga ini ketika
acara di kampung ini disajikan. Selanjutnya di paragraf ketiga, yaitu gagasan pokoknya minuman tradisional Indonesia. Apakah minuman tradisional Indonesia? Yaitu ini, wedang jahe, ngerasa dingin hilang, tubuh sehat kembali. Terus jahe itu rasanya enak. Kita lanjut setelah membahas tentang gagasan pokok. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana caramu bersyukur atas keberagaman yang ada? Yaitu dengan cara menghargai, melestarikan, dan menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus bersyukur apa yang diberikan kepada kita. Kita diberi nafas, kita harus bersyukur. Apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada. Keberagaman yang ada bermanfaat untuk alat pemersatu bangsa dan menumbuhkan sikap nasionalisme. Selanjutnya, yang ketiga, tuliskan 3 sifat bunyi yang kamu ketahui. Ada 4 di situ ya. Sifat bunyi yang sudah dituliskan, bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Ini pada subtema 1 gitu ya. Terus bunyi dapat dipantulkan, diserap, dipadukan itu dipantulkan dan diserap. Jelaskan proses terjadinya bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Dari getaran itu mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi di udara sehingga benda-benda bergetar dan menghasilkan bunyi. Selanjutnya adalah yang ke-5. Apakah yang dimaksud dengan bunyi pantul? Bagaimana terjadinya prosesnya? Bunyi pantul adalah bunyi yang terdengar kembali kepada sumber bunyi berasal. Bunyi pantul ini jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Kaca, dinding, atau besi, itu ya maksudnya. Sehingga akan dipantulkan. Bagaimana cara membuat ringkasan dengan baik berdasarkan teks lisan? Sebelum membuat ringkasan, yang pertama yang harus kalian adalah mendengarkan teks dengan seksama. Setelah itu, setelah mendengarkan atau membaca, kalian menulis gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya apa? Gagasan pendukungnya apa? Terus mengetahui kesan umum dari teks semua bacaan itu, kesan umumnya apa. Selanjutnya menulis kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Kalimat barunya boleh ditambah-tambah dengan kata yang lain ya. Selanjutnya adalah nomor 7. Apa persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan? Persamaan dan perbedaannya ini dalam bentuk lingkaran ya. Teks tulis dan teks lisan. Nanti di tengah-tengah itu adalah persamaannya. Perbedaannya terlebih dahulu teks tertulis yaitu membaca teks dengan seksama sekali atau 2 kali, itu teks tertulis. Kalau teks lisan adalah mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Kalau teks tulis membaca, teks lisan yaitu mendengar. Persamaannya adalah menulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Terus selanjutnya mengetahui kesan umum dari teks. Yang ketiga dalam menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Maka dari itu di buku kalian itu tidak dicantumkan teksnya apa, karena tujuannya adalah di subtema 3 ini adalah ke teks lisan. Demikian anak-anak sekalian. Kita lanjut kembali di nomor 8. Sebutkan contoh-contoh keberagaman yang telah kamu pelajari, yaitu keragaman suku seperti Jawa, Sunda itu ya. Terus keragaman bahasa Aceh, Betawi, Jawa, banyak yang lainnya. Terus juga keragaman agama ya.
Islam, Kristen, Katolik, ya, yang lain juga. Itu adalah beberapa contoh keberagaman. Yang 9, apa sikap yang perlu kamu terapkan ketika bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Yaitu kita harus saling menghargai, ya, walaupun memiliki perbedaan, tidak boleh membeda-bedakan, kita semua sama, ya. Ingat dengan ketika mungkin kalian di materi sebelumnya, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kita sebaiknya mementingkan kepentingan umum dan tidak memaksakan kehendak sehingga kekompakan dan persatuan tetap terjaga. Selanjutnya adalah yang nomor 10. Bagaimana kamu mensyukuri keberagaman yang ada di sekitarmu? Mensyukurinya yaitu kita dapat mensyukuri keberagaman dengan saling menghargai. Kita menghargai dengan satu sama lain itu sudah sikap mensyukuri, ya. Terus menjadikan perbedaan itu sebagai hal yang saling melengkapi dan pemersatu. Sekian. Terima kasih anak-anak sekalian yang berbahagia. Semoga pembelajaran dari awal sampai akhir sangat bermanfaat. Kalian juga dapat menghadapi berbagai pembelajaran agar bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Demikian, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.